Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Hermanto selaku dosen mata kuliah Seminar Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laurentia Angelin Septia Nugrahawati. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Kampus Harapan Indah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS metode penelitian saya yang akan saya gunakan juga untuk UAS Seminar Akuntansi ini. Dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap harga saham. Ada 7 poin penting akan saya sampaikan dan saya akan langsung mulai dari poin pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Halim dan Hafni pada tahun 2019 menyatakan saham adalah bukti kepemilikan investor atau suatu perusahaan. Saham juga merupakan cara bagi perusahaan go publik untuk mencari dana dari investor guna mengembangkan perusahaan. Membeli saham perusahaan perlu melakukan pengamatan ataupun pengkajian lebih lanjut terhadap saham-saham yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang maksimal. Adapun sejumlah aspek yang bisa berdampak pada harga saham mencakupi ukuran perusahaan yang mengidentifikasikan, tinggi rendahnya entitas ditinjau berdasarkan keseluruhan aset dan keseluruhan pendapatan. Lalu masuk ke urgensi. Penelitian ini penting untuk mengetahui pengetahuan tentang seberapa pengaruh yang diberikan ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap harga saham, khususnya pada perbankan. Selanjutnya kita akan masuk ke poin gap. Gap ini merupakan hasil penelitian pada jurnal sebelumnya. Judul jurnalnya The Effect of Company Size, Debt Policy, and Profitability on Company Value. Case Study of Property Companies List on the Indonesia Stock Exchange in 2016 sampai dengan 2020. Dengan nama peneliti Yohana Andi Intan Nawang Kalbuana Catra Indra. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021. Jurnal penelitian ini merupakan jurnal riset akuntansi. Adapun variabel X dan Y. Variabel X sendiri ada ukuran perusahaan, kebijakan utang, dan profitabilitas. Untuk Y-nya sendiri ada nilai perusahaan. Dan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan utang berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada poin tujuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mencerminkan gambaran dengan fakta empiris tentang ukuran perusahaan, serta likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap harga saham, sehingga dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan juga referensi untuk lingkungan akademik, manajer, serta para investor dalam pengambilan keputusan. Kita masuk ke poin tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini terdapat teori yang terpakai. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori sinyal. Menurut Pratama dan Marsono pada tahun 2021 menjelaskan bahwa Spence pada tahun 1973 mencetus sebuah teori yang dinamakan signaling theory. Signaling theory sebagai teori yang menjabarkan jika sinyal yang dikirim oleh pemilik atau pemilik informasi
dalam bentuk informasi mencerminkan situasi perusahaan dan bermanfaat bagi penerima atau investor. Selanjutnya ada objek. Objek merupakan variabel X. Objek 1 itu ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan bagaimana penelitian investor pada nilai perusahaan dipengaruhi oleh company size. Selanjutnya ada objek 2. Merupakan variabel X likuiditas. Likuiditas merupakan indikator untuk menilai suatu perusahaan, karena perusahaan dengan aset liquid dapat mengurangi resiko bahwa perusahaan tidak akan memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditur dalam jangka pendek. Objek ketiga ada variabel X profitabilitas. Karena profitabilitas menjadi faktor penting bagi investor untuk melihat seberapa besar profit yang dihasilkan dalam investasi jangka panjang. Objek 4 terdapat variabel X solvabilitas. Perhitungan nilai solvabilitas melalui perbandingan modal operasi, laba dengan tingkat keefisienan pemanfaatan modal. Lalu ada objek kelima. Objek kelima sendiri adalah variabel Y, yaitu harga saham. Kesehatan atau kinerja perusahaan juga berpengaruh pada harga saham. Makin tinggi harga saham, makin menguntungkan juga industrinya, yang pada gilirannya meningkatkan pengembalian investor yang menaikkan harga saham. Selanjutnya kita masuk ke model penelitian. Berikut ini adalah gambar model penelitian yang saya gunakan. Variabel X1 ada ukuran perusahaan. Terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dan harga saham. Lalu variabel X2 ada likuiditas. Terdapat hubungan positif antara likuiditas dengan harga saham. Variabel X3 ada profitabilitas. Terdapat hubungan positif antara profitabilitas dengan harga saham. Yang terakhir variabel X4. Terdapat hubungan negatif antara solvabilitas dan harga saham. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Studi ini membandingkan sebab dan akibat di beberapa faktor. Setiap variabel dalam analisis kuantitatif ini membutuhkan suatu ukuran atau proksi, yang dimana ukuran perusahaan memakai logaritma natural total aset. Lalu likuiditas memakai current ratio. Profitabilitas memakai net profit margin atau NPM. Solvabilitas memakai debt to equity ratio atau DER. Yang terakhir harga saham diukur dengan closing price atau harga penutupan dari 31 Mei, diperoleh dari www.idx.co.id. Yang terakhir ada teknik analisis data. Riset ini menggunakan analisis regrensi linier berganda, yaitu analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap variabel independennya. Yang dimana dengan rumus sebagai berikut. Closing price sama dengan konstanta ditambah beta 1 aset ditambah beta 2 current ratio ditambah beta 3 NPM lalu dikurangi beta 4 DER lalu ditambah error. Sekian dari presentasi yang saya gunakan dalam UAS ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga hasilnya dapat memuaskan untuk UAS saya. Terima kasih.